Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel keluarga kita 12. Kali ini aku mau membuat jajanan untuk ide berbagi takjil ya teman-teman. Ini pembuatannya mudah banget, ekonomis, dan hasilnya banyak. Oke, untuk kalian yang penasaran gimana resep dan cara pembuatannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Selanjutnya kita buat keldian ya teman-teman. Kalau di daerahku ini namanya keldian atau ciki. Oke, yang pertama aku siapkan kulit pangsit. Ini aku menggunakan satu bungkus ya teman-teman, harganya cuma 4.000. Isinya kurang lebih 33 lembar ya. Kalau mau bikin banyak boleh ditambahkan lagi kulit pangsitnya. Oke, setelah aku bagi menjadi dua biar nggak terlalu tebel motongnya ya teman-teman. Jadi aku bagi dua terlebih dahulu. Selanjutnya kita potong bagian tengahnya seperti ini ya. Pokoknya dikira-kira saja tengahnya yang mana baru kita potong. Ini aku menggunakan pisau bergelombang gitu ya teman-teman, seperti ini. Nah, kita potong jadi dua sudah, kemudian kita potong lagi tengahnya seperti ini. Oke, lakukan dulu sampai selesai. Untuk ukurannya ini bisa disesuaikan selera besar kecilnya ya teman-teman. Kalau mau lebih diperbesar boleh banget, disesuaikan untuk harga jualnya saja kalau mau dibuat ide jualan. Oke, untuk teman-teman yang baru menemukan channel keluarga kita, salam kenal. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan share ya jika videonya bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda, dipermudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini setelah selesai dipotong-potong semua kulit pangsitnya ya teman-teman. Jadinya seperti ini. Selanjutnya langsung saja kita goreng ke minyak panas. Jangan lupa sambil diaduk-aduk ya teman-teman, biar matangnya merata dan enggak gosong. Ini kita goreng sampai keemasan seperti ini. Kalau sudah, bisa diangkat dan ditiriskan. Lanjutkan menggoreng kembali sampai kulit pangsitnya habis. Ini bisa dikasih bumbu tabur rasa balado, jagung manis, ataupun ekstra pedas ya teman-teman. Pokoknya setelah dingin ditaburin dengan bumbu tabur. Kita kocok-kocok sampai tercampur merata ya. Dan ini bisa buat ide jualan ataupun suguhan isian toples lebaran nantinya. Oke, kalau mau dibuat ide jualan bisa dikemas seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama siapkan wajan dulu, masukkan secukupnya minyak goreng. Kita tinggalkan minyak gorengnya dulu ya teman-teman, sambil nunggu minyaknya panas. Siapkan mini pau, ini satu kemasan isi 30 biji, harganya cuma Rp14.000. Ini yang rasa coklat ya teman-teman. Oke, langsung saja kita buka, kita ambil dari kemasannya. Nah, ini sudah siap dan kebetulan minyaknya sudah panas, jadi langsung saja kita masukkan bakpao mininya satu persatu. Ini menggorengnya tidak perlu waktu lama ya teman-teman, cuma sebentar saja, beberapa menit sudah langsung coklat atau keemasan ya. Jangan lupa dibalik teman-teman biar matangnya merata dan enggak gosong ya.
Jadi matangnya itu atau warnanya itu matang merata ya. Oke, kita balik-balik semua sampai semuanya keemasan atau kecoklatan. Kalau sudah bisa kita angkat dan ditiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai bakpaonya habis. Oke, untuk teman-teman yang baru menemukan channel keluarga kita, salam kenal. Mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan share ya jika videonya bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat ganda, dipermudahkan segala urusannya, dan dipermudah rizkinya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, ini setelah digoreng semua ya, jadinya seperti ini. Dan ini rasanya tuh gurih manis karena dalamnya ada coklatnya ya teman-teman. Bisa banget buat ide jualan ataupun menu buka puasa karena ini simple banget, cuma digoreng saja udah langsung siap dinikmati atau siap untuk disajikan. Oke, kalau mau dibuat ide jualan bisa dikemas di mika ya teman-teman. Sebelumnya kita alasi dengan kertas seperti ini yang dibuat bolen. Ini kertas paling kecil ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini, lakukan sampai selesai, sampai semuanya habis. Oke, ini setelah aku kemas semua jadinya banyak seperti ini. Jangan lupa ditambahkan stiker thank you biar lebih menarik ya teman-teman atau menambah nilai jual video. Yang pertama, siapkan dulu agar-agar bubuk ya teman-teman, ini tanpa warna, 1 bungkus saja. Oke, kita masukkan ke pan ya, kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Untuk gula pasirnya boleh ditambah ataupun dikurangi ya. Kemudian sejumput garam dan 1 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Kita tuang semua ya teman-teman. Selanjutnya aku menggunakan air 1000 ml. Oke, ini mau aku aduk-aduk dulu sampai semuanya tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, baru aku nyalakan api kompornya. Dan ini kita masak sampai benar-benar mendidih. Jangan lupa sambil diaduk-aduk biar santannya tidak pecah ya. Untuk teman-teman yang nggak suka santan, boleh diganti dengan susu cair ataupun susu kental manis yang ditambahkan dengan air. Oke, ini kita masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini aku mau aduk-aduk sebentar sampai uapnya bisa berkurang ya teman-teman. Selanjutnya aku mau ambil 250 ml. Ini aku tambahkan dengan pop es rasa stroberi. Ini boleh diganti dengan pewarna ya teman-teman kalau nggak suka pop es, atau bisa juga diganti dengan serbuk minuman rasa lain atau dengan merek lain. Oke, ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata seperti ini, langsung saja kita tuangkan ke cup. Ini ukuran 50 ml ya teman-teman. Oke, dan yang ini aku kasih permen karet pop es ya teman-teman. Ini bisa kita ambil lagi 250 sama seperti yang tadi. Sekarang aku mau menggunakan pop es rasa alpukat ya, boleh diganti melon juga bisa ya, yang hijau ini teman-teman. Kalau ingin lebih irit lagi boleh ditambahkan pewarna saja tanpa menggunakan serbuk minuman ya. Dan ini adonan yang terakhir teman-teman, langsung saja kita kasih pop es rasa durian warna kuning ya. Oke, kita masukkan
saja kita tuangkan ke cupnya ya teman-teman. Kalau yang ya teman-teman langsung saja ini kita biarkan sampai set atau sampai mengeras. Kalau pengen lebih cepat mengeras bisa dimasukkan ke kulkas ya teman-teman. Ini satu resep jadi 32 piece. Kalau mau dibuat ide jualan di sekolah, insya Allah laris manis. Karena siapkan air secukupnya, kemudian tambahkan minyak goreng ya teman-teman. Kalau airnya udah mendidih, kemudian masukkan 1 keping bihun jagung. Kita masak sampai matang atau sampai lunak ya teman-teman. Kalau sudah matang, sudah lunak seperti ini bisa langsung saja diangkat dan ditiriskan. Oke, setelah ditiriskan, taruh di wadah lainnya ya teman-teman. Ini mau aku gunting-gunting dulu, biar nantinya tidak terlalu panjang. Kalau sudah, kita sisihkan. Selanjutnya siapkan 10 butir tahu. Ini ukuran agak besar ya teman-teman. Ini kalau di daerahku ukuran besar. Yang harga 5.000 itu dapat 5 ya. Dan kalau di kota-kota ini paling ukuran yang sedang ya teman-teman, kurang lebih. Oke, ini kita hancurkan dulu tahunya. Ini aku menggunakan garpu. Kalau kalian menggunakan alat lain boleh banget. Pokoknya yang penting tahunya bisa hancur seperti ini ya. Kalau sudah, ini kita sisihkan. Selanjutnya siapkan wadah besar. Kita pecahkan telur ayam ya teman-teman. Ini aku menggunakan 3 butir. Kalau sudah, kita kocok lepas terlebih dahulu telurnya. Kemudian masukkan 5 siung bawang merah yang sudah dihaluskan, 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Tambahkan 1 sendok teh lada bubuk, 1 saset kaldu bubuk. Ya teman-teman, aku menggunakan yang rasa ayam. Ini kita tambahkan juga sedikit garam. Oke, kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Kalau sudah tercampur, kita masukkan semua tahu yang sudah dihaluskan tadi. Selanjutnya masukkan juga bihun yang sudah direbus dan dipotong-potong tadi ya teman-teman. Ini kita aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya aku mau masukkan wortel. Ini 3 buah wortel ya teman-teman yang sudah aku potong memanjang korek api gitu. Kemudian 2 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong kita juga masukkan. Semua ini kita campur aduk jadi satu kembali sampai semuanya tercampur merata. Oke, selanjutnya aku tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Ini kegunaannya untuk mengikat biar bisa merekat, bisa nempel, bisa kantil ya teman-teman, nggak ambiar. Pokoknya ini kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Kalau sudah, siapkan cetakannya. Ini cetakannya udah aku olesin minyak sedikit ya teman-teman, tipis-tipis saja ngolesinnya, baru kita kasih adonan tahunya tadi.
Oke, kalau mau dikasih isian telur puyuh ini juga bisa banget ya teman-teman. Kebetulan ini mau dijual harga 1.000-an, jadi tidak usah dikasih telur puyuh. Oke, sambil ditekan-tekan biar memadat ya. Seperti ini kurang lebih teman-teman lakukan hal yang sama seperti tadi sampai adonannya habis. Oke, ini setelah aku cetak semua jadinya 30 ya teman-teman. Ini bisa langsung saja kita kukus karena sebelumnya aku udah manasin kukusannya udah panas. Jadi langsung saja kita masukkan satu persatu di dalam kukusan. Ini kita kukus kurang lebih 20 menitan saja ya teman-teman. Kalau sudah 20 menit seperti ini langsung saja kita buka, ini udah mateng ya. Oke, kalau udah mateng seperti ini langsung saja kita angkat dari pengukusan ya teman-teman seperti ini. Ini udah bisa langsung dikeluarkan ya teman-teman, tidak usah menunggu dingin. Jadi langsung dikeluarkan juga udah bisa seperti ini ya. Atau bisa juga kalau nggak buru-buru boleh nunggu sampai dingin. Gampang banget ya teman-teman lepasnya, cukup tinggal ditekan aja atasnya, langsung saja copot sendiri seperti ini. Dan ini bisa di frozen ya teman-teman, kalau mau di frozen bisa ditaruh di wadah tin wol seperti ini yang ada tutupnya. Kalau mau ditutup, ini kita biarkan sampai dingin dulu ya teman-teman, sampai benar-benar dingin. Atau bisa juga langsung digoreng. Kalau mau digoreng, bisa siapkan 1 butir telur ukuran besar, tambahkan secukupnya kaldu bubuk biar ada rasanya, tidak hambar ya teman-teman. Selanjutnya ini kita kocok lepas ya. Biar lebih menghemat telur, bisa tambahkan air biasa. Ya teman-teman, aku menggunakan 1 centong sayur ukuran biasa ya teman-teman. Kocok terus sampai semuanya tercampur ya teman-teman. Kalau sudah tercampur seperti ini ya, selanjutnya bisa ambil 1 adonan tahunya tadi kita celupkan. Nah, seperti ini langsung saja kita siapkan minyak panas. Kalau minyaknya udah panas bisa langsung kita goreng. Oke, kalau bawahnya udah kecoklatan atau keemasan bisa dibalik biar matangnya merata dan enggak gosong ya teman-teman. Kita tunggu sampai bawahnya juga keemasan atau kecoklatan. Nah, ini sudah keemasan ya teman-teman, langsung saja diangkat dan ditiriskan. Tidak usah terlalu gosong ya, ini udah cukup ya teman-teman. Seperti ini warnanya lebih cantik. Oke, kita goreng semuanya sampai selesai ya. Nah, ini setelah aku goreng semuanya teman-teman, jadinya seperti ini ya. Ini langsung bisa dinikmati ataupun bisa dibuat ide jualan. Ini kalau mau dibuat ide jualan dikemas di plastik 9 kali 10 ya teman-teman. Ini plastiknya agak kebesaran, kalau ada yang lebih kecil bisa ya teman-teman biar lebih pas. Oke, tambahkan juga cabai rawit kalau ada ya, atau cabai hijau kecil itu ya teman-teman. Setelah itu kita kemas seperti ini. Nah, ini sudah siap untuk dijual.
Oke, siapkan panci, masukkan 400 ml santan, 1 sendok teh garam, kemudian kita masukkan ketan yang sudah direndam kurang lebih 2 jam ya teman-teman. Ini udah aku cuci bersih juga. Oke, kita masukkan semua ketannya. Kemudian tambahkan kurang lebih 1 sendok teh kunyit bubuk ya, kalau nggak ada kunyit boleh diganti pewarna. Oke, ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, baru nyalakan api kompornya. Kita masak sampai santannya menyusut ya. Nah, ini santannya udah mulai menyusut karena warnanya kurang cantik, jadi mau aku tambahkan lagi kunyit bubuknya ya, teman-teman. Kemudian ini kita aduk-aduk biar semuanya tercampur merata dan warnanya cantik ya. Kalau sudah tercampur merata dan ini juga sudah menyusut santannya, kita matikan api kompornya. Kemudian kita kukus, kebetulan kukusannya juga udah panas, jadi langsung saja kita masukkan ke kukusan. Ini kita kukus kurang lebih 20 menit saja ya teman-teman. Nah, ini setelah beberapa menit aku kukus ya teman-teman, ini udah mateng ya. Caranya kalau di daerahku untuk memastikan udah matang atau belum, ini kita ambil sedikit kemudian kita picet seperti ini ya teman-teman. Kalau udah empuk, nah ini tandanya udah matang. Oke, kalau udah matang ini kita matikan api kompornya. Kita biarkan ya teman-teman. Selanjutnya aku mau membuat serundengnya. Siapkan dulu bahan-bahannya. Ada setengah butir kelapa yang setengah tua ya teman-teman. Kemudian ada cabai merah. Untuk cabainya bisa disesuaikan. Kalau mau pedas boleh ditambahkan. 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, kunyit dan jahe, lengkuas, 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, dan 1 batang serai. Nanti kita gunakan 1 sendok makan ketumbar, 1 sendok makan air asam jawa, 1 sendok makan gula merah, 1 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok teh garam. Oke, langkah selanjutnya aku mau menghaluskan dulu bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan juga cabenya. Ini udah aku potong-potong biar lebih mempermudah untuk ngulek ya teman-teman. Kalau lagi males ngulek boleh langsung saja di blender ataupun di chopper. Ini masih kasar ya teman-teman, aku mau masukkan garamnya biar untuk mempermudah penghalusan ya. Oke, kita ulek-ulek sampai halus. Kalau sudah halus seperti ini, langsung saja siapkan minyak goreng secukupnya. Kita tumis bahan-bahan yang sudah dihaluskan tadi, teman-teman. Dan jangan lupa masukkan bumbu aromatiknya, lengkuas, terus ada 1 batang serai tadi, daun jeruk dan daun salamnya ini aku sobek dulu biar aromanya lebih keluar ya teman-teman. Masukkan juga ketumbar 1 sendok makan. Kemudian ini kita gongsrong-gongsrong sebentar. Kalau sudah bisa masukkan gula pasir dan gula merahnya ya, atau gula jawanya. Kita osreng-osreng lagi sampai gula merahnya itu larut. Aku juga tambahkan 1 sendok makan air asam jawa ya teman-teman. Ini kita osreng-osreng sampai gula merahnya larut.
kalau sudah larut bisa masukkan kelapanya ya, parutan kelapa teman-teman. Kita masukkan saja semua dan ini kita campur, kita aduk jadi satu sampai semuanya tercampur merata. Ini kita masak sampai mengering ya teman-teman. Nah, ini udah tercampur merata ya teman-teman, dan ini udah agak mengering. Jangan terlalu kering biar nanti kalau dicetak itu tidak ambiar ya. Sudah seperti ini aja, udah pas ya teman-teman, agak nyemek sedikit biar nanti bisa menempel dengan sempurna. Kita ambil dulu daun-daunnya ya teman-teman sebelum kita cetak. Oke, ini matikan api kompornya biar nggak gosong ya teman-teman. Nah, ini setelah aku pindahkan ke wadah ya teman-teman. Selanjutnya siapkan cetakan. Boleh menggunakan cetakan bentuk apapun ya, disesuaikan saja apa yang ada di rumah. Ini cetakannya udah aku olesin minyak sedikit ya teman-teman biar nggak nempel. Oke, kita masukkan serundengnya, kita agak tekan-tekan ya biar memadat. Nah, seperti ini. Kalau serundengnya sudah memadat, langsung saja kita masukkan ketannya tadi. Kurang lebih 1 sendok makan. Ini juga kita tekan ya teman-teman, biar bisa memadat dengan sempurna dan enggak ambiar. Oke, ini aku menggunakan sarung tangan. Kalau kalian nggak punya, boleh nggak usah pakai sarung tangan, tapi pastikan tangannya bersih ya. Oke, kalau sudah memadat seperti ini, langsung saja dikeluarkan dari cetakannya ya teman-teman. Nah, seperti ini gampang banget ya. Kemudian bawahnya boleh dilapisi dengan kertas minyak ya. Kalau ada daun pisang juga bisa menggunakan daun pisang. Kemudian kita masukkan ke dalam mika. Nah, ini udah pas ya teman-teman. Seperti ini bisa dibuat ide jualan ataupun isian snack box ya teman-teman. Untuk cemilan, untuk teman ngopi juga pas ya teman-teman, rasanya gurih, manis, pedas, pokoknya campur jadi satu. Oke, ini kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Oh ya teman-teman, satu resep ini bisa menghasilkan 35 biji ya. Dengan modal ketan 10.000 dan kelapa parutnya itu cuma 19.000 ya teman-teman. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan selera saja. Sampai di sini dulu ya video kali ini, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.